kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena pada kesempatan kali ini kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Engkau juga akan memberkati kami sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud dari firman-Mu ini, dan firman-Mu dapat tertanam dalam hati serta pikiran kami sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Haleluya, amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, baik yang saat hari ini bersama-sama dengan saya dalam menyaksikan tayangan video, maupun saudara-saudara yang di rumah menyaksikan tayangan video ini. Sore hari ini saudara, kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Allah, karena firman Tuhanlah yang menjadi dasar kekuatan bagi setiap kita orang percaya dimanapun kita. Dan saya percaya saudara, saat hari ini kita semua siap untuk diberkati dengan kebenaran firman Allah. Saya ajak saudara membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 139 ayatnya yang ke-17. Mazmur 139 ayat yang ke-17 berbunyi demikian. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Saya memberikan judul firman Tuhan saat ini, yaitu indahnya pemikiran Allah untuk manusia. Indahnya pemikiran Allah untuk manusia. Saudara, di dalam menjalani hidup sehari-hari, tentu banyak hal yang kita pikirkan. Kalau dia seorang kepala keluarga, dia akan memikirkan bagaimana untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kalau dia seorang istri, dia ikut memikirkan bagaimana mengelola keuangan yang baik dalam mengurus keluarga. Kalau dia sebagai anak-anak, dia akan berpikir bagaimana saya harus seperti apa untuk masa depan saya. Termasuk seorang hamba Tuhan, apalagi dia seorang gembala, dia akan memikirkan bagaimana sebaiknya merawat dan mengayomi domba-domba yang Tuhan percayakan dengan baik. Itu baru hal-hal yang umum, saudara yang dikasihi Tuhan. Belum hal-hal yang lain. Hal tersebut adalah hal-hal yang memang ada selama saya dan saudara berada di dunia ini. Tapi pernah tidak kita berpikir bahwa bagaimana aku bisa hidup dan berada di dunia sebagai bagian dari rancangan Allah? Pernahkah kita berpikir atau merenungkan setiap hari, apakah aku bisa hidup dan berada di dunia sebagai bagian dari rancangan Allah? Ya. Itu kecil kemungkinannya, saudara. Atau bahkan tidak pernah terpikir sama sekali. Nah, saudara, dalam bagian ini pemazmur, yaitu Raja Daud, menunjukkan pada kita bahwa kita harus memahami serta mengetahui karya Allah untuk manusia sejak manusia itu diciptakan. Dalam ayat 17 yang tadi kita sudah baca, digambarkan bahwa Allah, dia bagaikan seorang ayah di bumi ini, bahkan lebih dari ayah-ayah yang ada di dunia ini, yang selalu memikirkan kesejahteraan anak-anaknya siang dan malam. Bapa kita bagaikan seorang ayah yang memikirkan tentang keadaan kita.
Tadi kita sudah mendengar pujian yang dinaikkan oleh pemuda remaja. Yang dipikirkan, saudara, ini pengertiannya begitu dalam. Banyak kita tidak sadar, manusia tidak sadar, termasuk di dalamnya orang Kristen, bahwa kalau dia bisa bekerja, dia punya pekerjaan yang mapan, lalu anak-anak berprestasi di sekolah, pelayanan yang dikerjakan benar-benar diurapi oleh Tuhan, itu merupakan hasil kerja jerih lelah kita sendiri. Saudara, jangan pemikiran itu menguasai pikiran kita di atas segala rancangan Allah buat hidup kita. Ini salah. Lalu kita dapatkan semuanya itu dari mana? Dari Allah. Kasih karunia Allah. Kita membaca di dalam Efesus 2, surat Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, dalam hal ini Allah memikirkan kita tidak hanya sebatas supaya kita beriman kepada Allah, tidak, tetapi sampai kepada hal-hal yang sangat sepele, yaitu apa? Kehidupan sehari-hari. Allah memikirkan sampai kepada hal yang demikian. Itu luar biasanya Allah. Dalam Mazmur 40 yang ayat yang ke-6, saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 40 ayat yang ke-6. Berbunyi demikian, banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dalam ayat ini Daud benar-benar dia mengagumi dan meninggikan Allah, sebab rancangannya untuk umatnya sangat tidak terbatas dan tidak bisa disejajarkan dengan yang lain. Saudara, apapun bentuk keindahan, kecanggihan teknologi di dunia ini, tidak bisa itu disejajarkan dengan kehebatan Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengadakan semuanya di dunia ini. Manusia tinggal menikmati, manusia tinggal mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Saudara, betapa luar biasanya Allah kita. Dia memikirkan. Bayangkan saudara, kita yang umat ciptaannya saja belum tentu setiap hari memikirkan tentang Allah, tapi Allah memikirkan tentang kita. Saudara, dalam Mazmur 139 ayat yang ke-17, ayat pokok kita, tapi di dalam terjemahan yang lain, yaitu terjemahan firman Allah yang hidup, dia berkata demikian firman Tuhannya. Mazmur 139 ayat 17 di dalam terjemahan yang lain. Tuhan sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari,
engkau masih juga memikirkan aku. Saudara, betapa luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa pada waktu aku bangun pagi hari, Tuhan masih memikirkan tentang kita. Beda dengan kita, saudara. Kita pada saat bangun pagi hari, kita sudah sibuk. Kita mau mengerjakan segala sesuatu. Bahkan untuk berdoa, berterima kasih kepada Tuhan buat perlindungan Tuhan saja, kadang-kadang kita sudah lalaikan hal itu. Kita sudah langsung sibuk. Kita sudah langsung mencari benda yang selama ini menjadi pegangan hidup kita. Handphone, Android, dan lain sebagainya. Kita sudah tidak lagi fokus bagaimana pagi hari aku menyembah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membaca firman, tapi langsung kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Berbeda dengan Allah. Dia memikirkan tentang kita. Seperti pujian tadi. Sungguh besar yang kau pikirkan tentangku, tak terselangi bagiku, sungguh indah. Saudara, nikmatilah keindahan bersama Tuhan setiap hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita bangun pagi pun, Allah masih peduli dengan hidup kita. Bahkan dalam terjemahan yang lain, tetap di dalam Mazmur 139 ayat 17, tetapi dalam terjemahan NKJV, New King James Version, dikatakan demikian. How precious also are your thoughts to me, O God. How great is the sum of them. Artinya apa? Bahwa begitu berharganya pemikiran Allah untuk kesejahteraan umatnya. Begitu berharganya pemikiran Allah untuk nikmatnya hidup saya dan saudara yang sedang menyaksikan tayangan video ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa besar pemikiran berharga kita pernah kita berikan sama Allah? Seberapa dalam kita pernah menyembah kepada Tuhan? Seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk melayani Tuhan? Ingat, seperti tema firman Tuhan saat ini, indahnya pemikiran Allah untuk manusia. Kita pun belajar untuk bisa seperti Allah. Pikirkan selalu kebaikan Tuhan. Jangan selalu kita pikirkan fokus itu untuk jasmani. Saudara tahu, pemikiran Allah kepada kita itu melingkupi segala-galanya, termasuk perlindungan dalam bahaya sakit penyakit, termasuk perlindungan dari bahaya kecelakaan, dan termasuk saat ini perlindungan Allah dari virus COVID-19 untuk saya dan saudara. Itu Tuhan berikan kepada kita. Tapi sayangnya kita selalu terfokus pada ketakutan. Kita lupa bahwa Allah memikirkan kondisi anak-anaknya, kondisi umatnya di tengah situasi pandemi hari-hari ini. Saudara, dalam terjemahan yang terakhir saya baca, NKJ, pemikiran Allah itu sangat berharga untuk saya dan saudara. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, isi pikiran saya dengan pikiran-pikiran yang baik. Isi pikiran saya dengan pikiran-pikiran yang positif. Jangan ada kecemaran menguasai hati, menguasai otak ini. Lalu kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Allah sedih melihat hal itu kalau kita melakukan, saudara. Hari ini, mulai sekarang, berpikirlah tentang kebesaran Allah yang melebihi dunia. Saya percaya saudara-saudara,
dimanapun saudara saat ini berada dan menyaksikan tayangan video ini. Saudara di rumah, saudara berdoa. Saudara berangkat bekerja, saudara berdoa. Saudara berada dalam pekerjaan, saudara berdoa. Saudara banyak waktu diam di rumah, saudara berdoa. Saudara yang tidak pernah berdoa, waktunya lakukan untuk berdoa. Saudara yang tidak pernah membaca firman Allah, saudara lakukan untuk membaca firman Allah. Dari situ kita akan mengerti, oh ternyata hasilnya seperti ini. Kita bisa nikmati pemikiran Allah untuk kita di saat kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Mari sama-sama kita berdoa, saudara-saudara. Dimanapun saudara berada, kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sudah menerima kebenaran firman Allah. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, karena Engkau memikirkan tentang kami. Sekalipun kami terkadang atau bahkan tidak sama sekali memikirkan tentang kebesaran Tuhan, saat ini ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk kami selalu merenungkan kebaikan Tuhan, memikirkan kebesaran Tuhan yang terjadi di dalam hidup kami. Tuhan, kami tetap bersatu hati berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan untuk segera melenyapkan wabah ini dari muka bumi. Kasihani umat-Mu ya Tuhan. Kasihani mereka yang membutuhkan pemasukan untuk penghidupan mereka. Tuhan, kami percaya waktu Tuhan waktu yang terbaik untuk Tuhan nyatakan bagi setiap orang di muka bumi ini. Tuhan, bekerjalah di setiap kami, baik kepada kami hamba-Mu yang berkata-kata, termasuk juga kepada setiap para pendengar yang menyaksikan video ini dimanapun saja. Tuhan, Engkau berkati, tidak hanya berkat jasmani, tapi berkat-berkat ilahi Tuhan berikan kepada setiap kami orang-orang yang percaya kepada nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa ucapan syukur kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.